Allahu Akbar, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri rahimanillah wa iyyakum. Saya awali khutbah Idul Fitri ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mendengarkan khutbah silahkan duduk. Siapa yang ingin beranjak juga dipersilahkan. Kemudian saya awali khutbah Idul Fitri 1445 Hijriah ini dengan apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajmain. Mereka apabila Id, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum. Hari ini jutaan kaum muslimin mengumandangkan takbir. Mereka berhari raya yang kita kenal dengan Idul Fitri, kembali berbuka. Ini sebagaimana dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Orang yang berpuasa itu akan berbahagia. Dan hari ini kita mendapatkan salah satu kebahagiaannya, yaitu kembali berbuka, kata Nabi SAW, setelah kita berpuasa sebulan penuh dengan segala taufik dan hidayah Allah Rabbul Alamin. Maka kata Nabi SAW, farhatun inda fitrihi, yaitu bergembira ketika mereka berlebaran berbuka, sehingga dinamakan Idul Fitri. Artinya Id, hari raya, kembali diulang. Fitri artinya berbuka, kita tidak puasa lagi, artinya puasa wajib. Dan kebahagiaan yang kedua, ini yang kita nantikan. Kebahagiaan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb di surganya. Semua memandang wajah Allah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, sidang Idul Fitri 1445 Hijriah, ada beberapa amalan yang mesti kita lakukan agar kita bisa bertemu dengan Allah. Orang-orang mengatakan kita di hari yang fitri ini kembali suci. Di hari raya berbuka ini, orang-orang berharap mereka tidak ada dosa. Mereka berharap bertemu dengan Allah. Mereka berharap selama sebulan penuh Allah menerima amal ibadahnya. Dan kita hari ini, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka poin yang pertama di antara kiat agar kita mendapatkan kesucian, agar kita diampuni dosa-dosa kita, adalah dengan kita memohon senantiasa ampunan, senantiasa memohon ampunan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan Ramadanlah bulannya, ma'asyiral muslimin. Coba bayangkan, Allah Ta'ala membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Untuk siapa? Untuk kita. Bahkan membelenggu setan-setan. Agar apa? Kita tidak digoda, agar kita maksimal ibadah. Makanya Nabi sampai bersabda, sungguh merugi kalau orang masuk Ramadan, lalu keluar Ramadan, lalu dia tidak diampuni dosanya. Waliyadzubillah. Ma'asyiral muslimin, coba bayangkan sabda Nabi. Kita sering mendengarnya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Bukan setahun 2 tahun, yang telah lalu. Man qoma Ramadan, siapa yang berdiri salat malam, salat tarawih dengan penuh keimanan dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Bahkan Nabi secara spesifik
Man qama lailatal qadri, siapa yang mencari malam Lailatul Qadar, dan mungkin sebagian melakukannya, insya Allah di 10 hari terakhir kita berlomba mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Kita berharap, apa kata Nabi, siapa yang berdiri mencari malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan berharap pahala diampuni dosanya yang telah lalu. Sidang Idul Fitri rahimanillah wa iyyakum. Oleh karenanya, cita-cita seorang muslim dan harapan seorang muslim adalah tentu bertemu dengan Allah. Dalam keadaan tentu kita tidak mungkin bertemu dengan Allah kecuali dosa-dosa kita harus diampuni dulu. Perhatikan ma'asyiral muslimin. Ada seorang laki-laki atau seorang wanita di padang mahsyar, dan salah satunya kita di antara mereka. Apa kata Allah? Kata Nabi SAW, Nabi mengabarkan, Innallaha yudnil mu'min, Allah mendekatkan seorang mukmin. Bayangkan, Allah mendekatkan seorang mukmin di padang mahsyar. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara kita dengan Allah penerjemah, nggak ada. Yasuluhu, Allah menutup kita dengan tirainya. Sekarang kalau ada kita berkumpul sekarang, mungkin di sini ratusan, lalu saya panggil satu orang, lalu ditutup tirai, lalu dimintai pertanggungjawaban. Begitulah kisah kita kelak di padang mahsyar. Di hadapan miliaran makhluk kita dipanggil oleh Allah. Lalu Allah bertanya kepada kita, Ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau tahu dosa ini, wahai hambaku? Apa kau tahu dosa ini yang telah kau lakukan di dunia? Maka sang hamba hanya bisa menjawab, Bala ya Rabb, iya. Dia pun tertunduk. Bukankah kau melakukan dosa ini dan dosa itu? Iya ya Rabb, iya, saya melakukannya. Bayangkan dosa apa yang sudah kita lakukan. Lalu kemudian diperlihatkan neraka yang diseret oleh 70.000, diseret oleh 4,9 miliar malaikat. Neraka jahanam memiliki 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat. Lalu sang hamba tadi, tatkala dia ditanya oleh Allah, di hadapannya hanya terpikir dia pasti masuk neraka. Tatkala ditanya, lalu di hadapannya terbayang dosa-dosanya, lalu dia di hadapannya neraka jahanam. Tidak ada harapan, Bapak Ibu, tidak ada harapan kecuali dia hanya memohon ampun Allah. Lalu kemudian lihat apa kata Allah, Ya abdi, wahai hambaku, satartuha laka fid dunya, aku tutup dosa-dosamu di dunia. Inilah faedah istighfar yang pertama, Bapak Ibu. Kalau kita beristighfar, inilah faedahnya kata para ulama, ditutup dosa-dosa kita. Saya yakin Bapak Ibu di sini, kalau kita dibongkar dosanya oleh Allah, kita tidak akan percaya kepada seorang pun manusia. Karena semua di sini di antara kita pendosa semuanya. Pasti kita berbuat salah. Pasti kita tidak akan hormat kepada si fulan. Allah cuma ngomong doang, ternyata si fulan juga pendosa. Tetapi walillahilham, Allah menutup aib kita. Allah menutup aib kita. Ini faedah istighfar. Lalu kemudian apa kata Allah? Wa ana aghfiru halakal yaum, aku ampuni dosamu hari ini wahai hambaku. Aku putihkan. Disebabkan apa? Disebabkan apa, ma'asyiral muslimin? Tadi siapa yang sholat, siapa yang puasa, siapa yang mencari malam Lailatul Qadar, siapa yang sholat tarawih, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Walillahilham. Allah hapuskan, Allah putihkan. Kita diputihkan pajak aja seneng gitu. Kita diputihkan utang saja senang, bukan main. Apalagi ini dosa yang harus dibayar dengan neraka. Allah menghapuskannya. Lalu apa yang ketiga faedah dari istighfar? Faedah dari istighfar adalah diganti oleh Allah. Sudah diputihkan, malah ditambah pahala, diganti dengan pahala.
dan dimasukkan ke dalam surga. Walillahil hamd ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Idul Fitri rahimanillah wa iyyakum. Perhatikan, mereka mungkin berdosa tidak seperti kita. Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki telah membunuh 99 orang. Ini preman paling bengis. Semua yang dia tidak suka dia bacok, dia bunuh. Subhanallah. Dia telah membunuh, menghilangkan nyawa 99. Lalu dia ingin taubat, ingin kembali kepada Allah dan mengakui dosa-dosanya. Dia bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah saya bisa taubat? Apakah Allah mengampuni dosa saya? Kata si ahli ibadah ini, gak mungkin. Karena dia kesal, dibunuhlah si ahli ibadah itu, genaplah 100 orang. Bayangkan. Namun dia masih gelisah, dia takut neraka Allah. Dia bertanya lagi kepada seorang alim, apakah saya bisa taubat? Apakah Allah bisa mengampuni dosa saya? Kata sang alim, bisa sekali, tapi engkau harus hijrah dari tempat kemaksiatan, dari teman-teman yang buruk, menuju satu kampung yang baik, orang-orang soleh. Maka dia pun berangkat, Bapak Ibu, sambil di hatinya bergemuruh taubat, takut kepada Allah. Belum sampai kepada tujuan, dia pun wafat di tengah jalan, Bapak Ibu. Itulah kita juga. Kita pendosa dan kita ingin menuju Allah. Mungkin di tengah perjalanan kita ingin punya niat baik, namun belum sampai, ternyata diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin. Namun lihat apa kata Nabi SAW, turunlah dua malaikat. Kemudian malaikat itu berdebat, ini orang baik, kata malaikat yang satu tidak, dia orang buruk. Akhirnya diukur, Bapak Ibu. Bayangkan, hanya beda 1 jengkal diukur antara tempat keburukan dengan tempat kebaikan yang akan dia hijrah. Hanya beda 1 jengkal. Maka malaikat pencatat kebaikan mencatatnya dia sebagai ahlul jannah. Allahu Akbar. Rahmat Allah, ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya, hendaknya kita betul-betul perbanyak istighfar kepada Allah. Lihat Nabi Adam setelah melakukan dosa, memakan buah yang dilarang dimakan, Nabi Adam kemudian taubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gara-gara doa itu apa? Allah mengangkat derajatnya menjadi seorang nabi dan menurunkan ke dunia, dan Allah memberikannya kemuliaan. Kemudian Nabi Yunus setelah melakukan satu dosa, yaitu meninggalkan kaumnya, lalu Allah hukum dengan dimakan oleh ikan paus. Lalu kemudian di dalam keheningan, kegelapan lautan, di dalam perut ikan, dia kemudian berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah selamatkan, Allah muntahkan, dan Allah jadikan kaumnya menerimanya. Masyaallah muslimin. Nabi Sulaiman, setelah Nabi Sulaiman lalai banyak bermain kuda sampai ketinggalan sholat asar atau sholat maghrib, kemudian Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi firli, ya Allah ampuni dosaku, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ampuni dosaku ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak pernah kau berikan pada seorang pun. Allah mengabulkan doanya. Kisah-kisah ini Allah ceritakan untuk apa, Bapak Ibu? Menunjukkan kepada kita bahwa mereka orang-orang soleh tidak terluput dari dosa, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Inilah momentum jika kita ingin suci hari ini, jika kita ingin bertemu dengan Allah, kembali fitri dan suci, kita kembali berbuka dan kita mendapatkan ampunan, maka kita memohon ampunan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ada sebuah kisah yang menakjubkan, Bapak Ibu. Setiap kita akan mengalami ini. Di padang mahsyar, di saat miliaran manusia berbaris menunggu hisab, Allah panggil si fulan. Didatangkanlah si fulan, sang pendosa.
Lalu kemudian didatangkan Bapak Ibu 99 catatan dosa, 99 file catatan dosa. Satu kitabnya, satu filenya sejauh mata memandang. Bayangkan dari ujung sana sampai ujung sana itu ketebalan kitab catatan dosanya. Selama dia hidup ada 99 kitab tersebut. Lalu kemudian Allah menyuruh, cek kitabmu itu, baca. Maka dia pun membaca, ya Rob, semua benar adanya. Lalu Allah mengulang lagi, apakah para malaikatku salah mencatat? Apakah para malaikatku salah dalam mencatat engkau sedang ibadah tapi dicatat berbuat dosa? Tidak ya Rob, semuanya benar. Lalu Allah bertanya lagi kepadanya, apa kau punya uzur? Apa kau punya alasan? Apa kau punya alasan untuk berhujah di hadapanku? Saya nggak sengaja ya Rob, maaf, saya nggak tahu dosa ini ya Rob, saya nggak tahu. Apa Anda punya alasan? Tidak ya Rob, saya tahu itu dosa. Lalu Allah bertanya lagi, apa kau punya kebaikan? Ini pertanyaan yang berat Bapak Ibu. Kalau kita ditanya oleh Allah, apa Anda punya kebaikan? Apa kita mau sombong di hadapan Allah? Saya sholat ya Allah, saya sedekah. Belum tentu. Kadang ibadah kita penuh dengan riya, kadang ibadah kita penuh dengan keterpaksaan, kadang ibadah kita tanpa khusyuk. Maka si fulan ini, si hamba ini berkata, tidak ada ya Rob, saya nggak punya kebaikan. Maka terbayanglah di hadapannya neraka jahanam. Tapi Allah Maha Adil, Allah Arhamur Rahimin, Allah sangat sayang kepada hambanya. Bayangkan coba, apa kata Allah? Engkau punya kebaikan di sisiku wahai hambaku. Engkau punya kebaikan. Kebaikan apa ya Rob? Didatangkanlah satu kartu Bapak Ibu, satu kartu KTP atau ATM atau kartu kecil. Bertuliskan di situ, dia fulan bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini amal soleh besar. Dia bersyahadat, dia muslim, dia mengaku Rabbnya Allah, dia tidak pernah menyembah selain Allah, dia tidak pernah nyembelih ke pantai selatan, dia tidak pernah memberikan tumbal sesajen kepada jin, kepada arwah, kepada orang yang sudah mati. Tidak, dia menjaga akidahnya. Bertuliskan la ilaha illallah. Lalu si hamba itu mengecilkan kartu itu, ya Rob, mau bagaimana satu kartu ini dibanding 99 file dosa? Kata Allah, datangkan neraca timbangan. Maka didatangkanlah 2 daun neraca Bapak Ibu. Didatangkan 2 daun neraca. Dinaikkanlah 99 kitab catatan dosa. Lalu kemudian 1 lembar, 1 KTP, 1 ATM yang berisikan amal soleh cuma asyhadu alla ilaha illallah. Ditimbanglah apa yang terjadi Bapak Ibu. 99 catatan itu dibandingkan 1 KTP ini anjlok. Ternyata 1 KTP, 1 ATM ini begitu berat dan ini berhamburan, habis, nol. Diputihkan kata Allah, itu amalan terberatmu wahai hambaku, aku ampuni dosamu. Akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Dan saya, Anda, kita semua, kita punya saldo ATM ini. Kita punya saldo ATM itu Bapak Ibu. Kita punya saldo itu apa? Kita semua syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuma tinggal kita isi saldonya. Kita harus top up dengan apa Bapak Ibu? Jangan dengan dosa, tapi dengan apa? Dengan amal soleh. Itulah yang akan menyelamatkan kita biiznillah. Bayangkan, Allahu Akbar, rahmat Allah Rabbul Alamin. Inilah Bapak Ibu, itulah faidah istighfar.
Maka dan faidah kita beramal soleh, siapa yang melakukan ini diampuni dosanya yang telah lalu. Itu diobrol oleh Allah Rabbul Alamin di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Yang kedua, agar kita mendapatkan kesucian dan kebersihan, di antara amalan yang kita lakukan adalah kita senantiasa berdoa, berharap amal soleh kita diterima. Kita berharap amal soleh kita diterima setelah kita melakukan sholat malam, puasa Ramadan, sedekah, zakat, tilawatul Quran. Maka amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita adalah kita berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jangan kita ujub dengan apa yang sudah kita lakukan, tapi hendaknya kita merengek memohon kepada Allah. Lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, disuruh langsung oleh Allah membangun Ka'bah. Ka'bah adalah rumah yang paling suci di tanah yang paling suci, yaitu di Mekah. Selesai membangun Ka'bah, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Jumawa, angkuh, sombong. Nabi Ibrahim merengek, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal soleh kami ini. Bayangkan, maka kita bukan Nabi Ibrahim, bukan kekasih Allah, tapi kita berusaha menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Maka kita lebih layak berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Inilah hari raya, maka kita diperintahkan saling mengucapkan selamat sebagaimana para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di antara yang bisa mensucikan jiwa, apa kata Allah Azza wa Jalla, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat fitri, zakat mal dari mereka untuk mensucikan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Maka hikmah Ramadan adalah kita diperintahkan berbagi, memupuk kepekaan sosial, empati. Maka di bulan Ramadan kita memberikan makan orang yang berpuasa, berinfak, bersedekah. Dan di akhir penutup Ramadan, apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan? Kita diperintahkan zakatul fitri, tuhratun lis-shaim minal lagwi war rafas, yaitu mensucikan orang yang puasa dari segala kesalahan, dari segala kekeliruan, dan sebagai makanan bagi fakir miskin. Dan Nabi SAW telah mengajarkan hal ini, bahwa beliau sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Maka di momen bulan puasa dan kemudian Idul Fitri ini, maka di antara yang bisa menghapuskan dosa, mensucikan jiwa di hari yang fitri ini adalah kita berbagi dengan sesama, ma'asyiral muslimin. Bahkan yang terakhir, Nabi SAW mewasiati kaum wanita. Nabi selesai khutbah, beliau mendatangi kaum wanita yang ada di belakang. Namun saya tidak perlu ke sana karena kita suara sudah sampai. Nabi dulu tidak sampai suaranya. Maka Nabi secara khusus mendatangi kaum wanita. Lalu Nabi berpesan apa? Bertakwalah kalian wahai para wanita. Bersedekahlah karena kebanyakan kalian penghuni neraka. Sedekahlah karena sedekah bisa meredam murka Allah. Sedekahlah wahai kaum wanita. Ada seorang wanita berdiri, ya Rasulullah, apa kebanyakan kami masuk neraka gara-gara kami kafir kepada Allah? Tidak, tapi kalian kufur terhadap suami, kufur kebaikan. Ada orang yang berbuat baik lalu kalian malah balas dengan keburukan. Ada orang berbuat baik, apalagi suami berbuat baik sepanjang tahunnya, hanya satu kesalahan lalu kemudian kalian lupakan. Ini bukan hanya sekedar nasihat buat kaum wanita. Siapa saja laki-laki bermental demikian, ada orang berbuat baik hanya karena satu kesalahan lalu kita dendam dan tidak memaafkannya. Ini bukan sifat seorang mukmin. Oleh karenanya, cara menutup murka Allah itu dengan cara apa? Sifat kufur, sifat ingkar, mengingkari kebaikan. Untuk menutup hal itu, kita diperintahkan sedekah. Maka para wanita langsung mencopot antingnya, dicopot.
cincinnya dicopot, gelangnya dicopot, dilemparkan kepada Bilal yang datang membentangkan kain untuk dibagikan ke fakir miskin. Tentu ibu-ibu hari ini tidak perlu mencopot anting sekarang. Nanti pulang selepas ini, cari orang-orang fakir, sambung silaturahim, berbagilah di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan menerima amal soleh kita semua. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.